Halo semuanya, kami dari kelompok 9 yang berasal dari kelas 11 Sosial 2 yang beranggotakan Angel Nestor nomor absen 4, Bella Natania nomor absen 6, dan Nariantil R nomor absen 25, pada hari ini akan mempresentasikan proyek final informatika yaitu menu dashboard. Ini adalah agenda penjelasan dari presentasi kami. Yang pertama adalah video output project, kedua penjelasan rangkaian produk, ketiga pemaparan coding, keempat penjelasan setiap bagian output project. Berikut adalah video output project dari menu dashboard yang sudah kami buat. Menu dashboard ini akan menggabungkan beberapa aplikasi yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu kalkulator, stopwatch, CRUD, media player, dan video player. Pertama-tama kita akan memasuki progress bar. Setelah itu, akan muncul widget login yang merupakan akses kita ke menu dashboard. Di menu login ini, kita perlu mengisi username beserta password yang telah diatur dalam coding. Username yang kami gunakan adalah kelompok 9. Lalu kita akan memasukkan password. Password yang kita masukkan akan muncul dalam bentuk bintang, demi keamanan. Kita bisa menekan kembali tombol unhide words. Lalu kita akan klik login. Akan muncul menu pilihan yang berisikan calculator, stopwatch, CRUD, media video, dan close. Kita akan klik button pertama yaitu calculator. Kita akan dialihkan ke menu aplikasi kalkulator yang akan bekerja semestinya. Terlihat bahwa kalkulatornya berfungsi dengan baik. Setelah itu kita akan close dan kita akan kembali ke menu pilihan. Button kedua adalah stopwatch. Saat kita menekan button stopwatch, kita langsung dialihkan ke aplikasi stopwatch yang sudah berjalan. Lalu apabila kita ingin menghentikan stopwatch, kita bisa mengklik button stop. Lalu kita akan kembali lagi ke menu pilihan. Button ketiga adalah CRUD. CRUD sendiri merupakan salah satu akronim dari bahasa komputer yaitu Create, Read, Update, dan Delete. CRUD ini beroperasi sebagai database untuk mengisi data diri kita masing-masing. Terdapat kode petugas, nama, tanggal lahir, alamat, nomor handphone. Terdapat juga button Save, Update, Clear, Delete. Lalu untuk button keempat adalah button media. Button media akan mengarahkan kita ke aplikasi yang merupakan music player yang berfungsi untuk memutar file dalam bentuk MP3 seperti lagu ataupun audio sederhana menggunakan external package Pygame. Lalu apabila kita menekan button open, kita akan langsung dialihkan ke menu file kita sendiri, yang terdapat lagu-lagu yang sudah kita simpan pada file kita. Lalu apabila kita menekan play, lalu apabila kita menekan tombol stop, lagu akan berhenti. Kita kembali ke menu pilihan yang utama. Button selanjutnya adalah button video. Setelah kita tekan button video, kita akan dialihkan ke laman video player yang berfungsi untuk memutar video. Lalu kita akan memilih button open. Ini akan langsung dialihkan ke menu file kita sendiri dan kita bisa memilih video yang akan kita putar. Berikut contohnya. Kita akan tekan tombol play. Lalu setelah kita close, kita akan kembali ke menu utama.
Lalu untuk menutup menu pilihan utama, kita bisa menekan tombol close. Berikut presentasi menu dashboard yang sudah kita buat. Berikut, kami akan merincikan coding-coding dari masing-masing button pada menu dashboard yang sudah kami buat. Yang pertama adalah button dari progress bar. Yang pertama kita mempunyai class splash screen. Class splash screen berfungsi untuk menampilkan dialog berupa logo atau gambar di atasnya yang terkadang menyertakan pesan tentang seberapa jauh aplikasi dimuat. Selanjutnya adalah screen width dan screen height. Berfungsi untuk mengatur panjang dan lebar screen dalam progress bar. Selanjutnya ada background, foreground, dan font. Memberikan warna pada background, mengganti warna teks, dan mengatur font yang akan digunakan. Selanjutnya adalah root.configure. Berfungsi untuk mengkonfigurasi dan menentukan flag compiler dan linker yang harus digunakan untuk mengkompilasi dan menghubungkan program yang menggunakan root. Selanjutnya adalah button login. Yang pertama adalah import tinker.messagebox.smb. Messagebox yang digunakan untuk menampilkan kotak pesan pada output di Python, terutama saat memasukkan username dan passwordnya. Selanjutnya adalah self.btn. BTN sendiri merupakan singkatan dari button, di mana terdapat button login dan batal atau cancel dalam bagian ini. Selanjutnya adalah self-destroy yang berfungsi untuk menghapus otomatis script di akhir eksekusi. Selanjutnya adalah button calculator. Yang pertama from functools import partial. Berfungsi untuk merupakan coding yang berfungsi untuk berperan dalam perhitungan dalam kalkulator yang ada dalam output. Selanjutnya adalah btn list atau button list. Coding ini berfungsi untuk memberikan button angka pada tanda-tanda persamaan pada tampilan kalkulator. Selanjutnya adalah tkn, mewakili titik segera setelah karakter terakhir yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya adalah bg atau background, untuk memberi warna pada kalkulator. Selanjutnya adalah button stopwatch. Yang pertama kita memiliki timeless import tinker atau TK. Melakukan hal yang sama seperti from TK import, tetapi mengganti nama secara lokal menjadi TK. Selanjutnya adalah TK label. Berfungsi sebagai widget yang digunakan untuk mengimplementasikan label atau kotak tampilan tempat Anda dapat menampilkan teks atau gambar. Selanjutnya adalah TK button, widget yang digunakan untuk berbagai jenis tombol. Lalu root main loop, sebuah metode di jendela utama yang kita jalankan ketika kita ingin menjalankan aplikasi kita. Lalu ada pack, mengatur eject dalam blok sebelum ke widget induk. Selanjutnya adalah button media player. Yang pertama adalah Pygame, sebuah platform dari modul Python yang berisi fungsi dan kelas yang kita butuhkan untuk membuat game. Selanjutnya adalah Stringvar, sebuah platform dari modul Python yang berisi fungsi dan kelas yang kita butuhkan untuk membuat game. Selanjutnya adalah Justify, untuk mengatur sisi tata letak button dan terbagi jadi 3, yaitu left, center, dan right. Lalu if, elif, else, sebuah platform dari modul Python yang berisi fungsi dan kelas yang kita butuhkan untuk membuat game. Selanjutnya adalah button video player. Pertama, ini adalah codingnya. Coding ini berfungsi untuk menjadi loop terbatas yang digunakan untuk menjalankan aplikasi. Lalu adalah root sama dengan TK, berfungsi untuk mengimpor TK inter dalam program Python. Selanjutnya, ada coding yang merupakan variabel yang menyatakan kelas itu sendiri, harus memberikan minimal atau dalam sebuah variabel dalam tanda kurung. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai menu dashboard. Terima kasih.